Selamat datang di channel Agroteknologi. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pertanian dan lingkungan. Manajemen kesuburan tanah yang terbagi menjadi 3 bagian besar. Landasan manajemen kesuburan tanah, konsep dasar pengelolaan kesuburan tanah, dan sejarah kajian kesuburan tanah. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa konversi lahan pertanian, terutama lahan basah, menjadi lahan non-pertanian, semakin meningkat. Hal ini menunjukkan lahan kering sekarang menjadi fokus utama dalam usaha pertanian. Namun, dampak dari perubahan ini sangat besar, termasuk tingkat kesuburan tanah yang rendah. Selain itu, lahan kering yang dikonversi menjadi lahan tambang dan kegiatan non-pertanian lainnya juga menimbulkan masalah serius. Kemudian, ada faktor-faktor lain yang berdampak negatif pada kesuburan tanah. Peningkatan status sosial masyarakat dan perbaikan sarana transportasi, meskipun memiliki dampak positif dalam beberapa aspek, juga dapat memperburuk kesuburan tanah. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya akan kita bahas dalam video ini. Industri yang berkembang pesat juga berkontribusi pada permasalahan kesuburan tanah. Pencemaran tanah dan air serta degradasi tanah adalah beberapa masalah serius yang muncul sebagai dampak dari pengembangan industri. Selain itu, intensifikasi pertanian juga memiliki dampak negatif pada kesuburan tanah. Pencemaran tanah dan air yang disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan dapat menyebabkan degradasi tanah yang serius. Ketika kita melihat kondisi tanah di Indonesia, kita menemukan bahwa sekitar 29% tanahnya adalah ultisol dan oksisol yang memiliki tingkat kesuburan rendah. Ini berarti sekitar 60 juta hektar tanah memiliki kesuburan yang rendah. Dan ini adalah tantangan besar dalam mengelola pertanian di negara ini. Selain itu, masalah lainnya seperti kekurangan unsur hara, degradasi fisik tanah, masalah gulma, kemasaman tanah, efisiensi penggunaan unsur hara, sinkronisasi pertanian, kerusakan tanah, erosi, dan pengaruh sistem tebas bakar. Semuanya berkontribusi pada penurunan kesuburan tanah yang signifikan. Tanah adalah media utama bagi pertumbuhan tanaman dan juga sumber utama unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Dalam kenyataannya, tanah menyediakan 13 dari 16 unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara ini harus selalu tersedia dalam jumlah yang seimbang. Jika tanah tidak dapat memenuhi kebutuhan unsur hara, maka kita menganggapnya sebagai tanah yang tidak subur. Kesuburan tanah adalah konsep yang mencakup hubungan antara tanah dan pertumbuhan tanaman terkait dengan ketersediaan unsur hara dalam tanam. Tanaman mengambil unsur hara dalam bentuk ion yang larut dalam larutan tanah untuk mencapai pertumbuhan optimal. Tanaman memerlukan unsur hara yang tersedia dalam jumlah yang mencukupi sepanjang siklus hidupnya. Oleh karena itu, tanah harus mampu menyediakan unsur hara dalam jumlah yang cukup dan dalam bentuk yang dapat diambil oleh tanaman. Kesuburan tanah sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara dalam jumlah yang memadai dan dalam bentuk yang dapat diakses oleh tanaman. Untuk memahami kesuburan tanah, kita harus memeriksa bagaimana unsur hara dalam tanah berbentuk, bagaimana unsur-unsur tersebut menjadi tersedia untuk tanaman, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Penting untuk diingat bahwa kesuburan tanah bersifat site spesifik dan crop spesifik, yang berarti tanah yang subur untuk satu jenis tanaman belum tentu subur untuk jenis tanaman lainnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan tentang tanah dan tanaman yang spesifik dalam pengelolaan kesuburan tanah. Selain itu, ada konsep yang lebih luas yang terkait dengan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan, yaitu produktivitas tanah. Produktivitas tanah mencakup kemampuan tanah
untuk mempertahankan kesuburan dalam jangka panjang, yang merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Setelah mempelajari tentang landasan global dan konsep dasar pengelolaan kesuburan tanah, kita akan menjelajahi sejarah, kajian kesuburan tanah dan pengelolaannya. Sebuah perjalanan menarik dari peradaban kuno hingga penemuan ilmiah yang mengubah dunia pertanian. Kita mulai dengan Mesopotamia, tanah di antara sungai Tigris dan Euphrates, yang sekarang berada di Irak, sudah sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Prasasti mencatat bahwa kesuburan tanah di sana dipengaruhi oleh banjir tahunan dan sistem kanal yang dibangun untuk irigasi tanaman. Ini adalah bukti awal tentang upaya manusia dalam mengelola kesuburan tanah. Pindah ke Yunani zaman keemasan, antara tahun 800 hingga 200 SM, kita melihat perkembangan penting. Pupuk kandang mulai digunakan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Sementara pupuk hijau, terutama tanaman legum, digunakan untuk memperkaya tanah, meningkatkan produktivitas tanah. Selain itu, orang-orang pada masa itu bahkan mampu mendeteksi tanah yang terlalu salin melalui uji rasa. Pertengahan abad ke-17 membawa penemuan penting oleh Johann Rudolf Glauber yang menemukan bahwa kotoran hewan karena mengandung KNO3, salah satu unsur hara penting. Pada pertengahan abad ke-18, Jethro Tull mengungkapkan prinsip penting bahwa partikel tanah kecil harus terlumat melalui akar tanaman untuk mendukung pertumbuhan. Ini adalah tonggak penting dalam pemahaman tentang interaksi antara tanah dan tanaman. Namun, hingga awal abad ke-18, pandangan tentang tanaman dan tanah masih terbatas. Francis Bacon menganggap air sebagai prinsip vegetasi, sementara Jean Baptiste van Helmont percaya bahwa air adalah satu-satunya sumber nutrisi bagi tanaman. Perubahan pemahaman baru terjadi pada masa Justus von Liebig pada abad ke-19. Kita mulai memahami peran unsur hara dalam tanah secara lebih mendalam. Liebig menyatakan bahwa pertanian adalah fondasi semua industri dan perdagangan, dan ilmu pengetahuan tentang unsur hara tanaman adalah kunci bagi kemakmuran bangsa. Setelah menyaksikan video ini, menurutmu bagaimana pemahaman kamu tentang kesuburan tanah yang telah berkembang sejak zaman kuno hingga era modern yang kamu lihat saat ini sebagai mahasiswa pertanian? Jangan lupa untuk mengikuti kami untuk informasi lebih lanjut tentang manajemen kesuburan tanah yang berkelanjutan agar tidak ketinggalan pembaruan seputar dunia pertanian dan ilmu tanah. Terima kasih sudah menonton.